Jumlah pekerja pada semua proyek fisik di IKN Nusantara hingga Agustus 2023 ini mencapai 9.713 orang, hampir menyentuh 10.000 pekerja. Baik pekerja pembangunan Bendungan Sepaku Semoy, Intek Sepaku, Das Sungai 1A, Embung Mentawir, Sumbu Barat, dan lainnya. Berikut ini informasi selengkapnya. Deputi Bidang Sosial, Budaya, dan Pemberdayaan Masyarakat Otorita IKN, Alimuddin, mengatakan data real di lapangan mengenai jumlah pekerja di IKN yang mencapai 9.713 orang berasal dari berbagai wilayah di Indonesia. Khusus untuk pekerja lokal terserap sekitar 30%. Secara rinci, sebanyak 9.713 pekerja IKN berasal dari berbagai daerah di Indonesia sebanyak 7.064 orang, sedangkan yang berasal dari penduduk lokal mencapai 2.649 orang. Serapan sebanyak 2.649 penduduk lokal itu didapatkan dari hasil pelatihan yang dilakukan oleh Otorita IKN, Kementerian PUPR, dan pihak lain, yakni pelatihan konstruksi pada tahun 2021 dan 2022. Setidaknya terdapat 29 pekerjaan fisik yang dilakukan oleh 9.713 pekerja tersebut, meliputi pembangunan kantor presiden, kantor sekretariat presiden, istana dan lapangan upacara, pengembangan lahan kawasan inti pusat pemerintahan tahap 1, dan pengembangan lahan KIPP tahap 2. Hunian pekerja konstruksi Site 1A, 1B, 1C, dan 2, Jalan Lingkar Sepaku segmen 1, Lingkar Sepaku segmen 2, Lingkar Sepaku segmen 3, Rumah Menteri, penataan Sumbu Kebangsaan tahap 1, Sumbu Kebangsaan Timur. Kemudian pekerjaan penanganan banjir Sungai Sepaku, pembangunan 14 embung KIPP, Kemenko 1, Kemenko 3, Kemenko 4, gedung dan kawasan kantor Kemensetnek, jaringan perpipaan transmisi 2 Sepaku, pembangunan IPAL 1, 2, 3 KIPP IKN. Berikutnya, pembangunan jalan tol IKN segmen 3B KTT Karyangau Simpang Tepadung, jalan tol IKN segmen 3A Karangjuang KTT Karyangau, dan pembangunan jalan Lingkar Sepaku segmen 4. Banyak warga lokal yang dilatih 2 tahun lalu dan memiliki sertifikasi, kini sudah bekerja di IKN, sedangkan saat ini sedang menyiapkan pelatihan untuk pemberdayaan masyarakat, yakni pelatihan wirausaha sesuai dengan potensi masing-masing. Tujuannya adalah untuk mencetak wirausaha baru. Kepala Otorita IKN Bambang Susantono mengatakan, luas area IKN lebih besar dibandingkan dengan Jakarta, bahkan Singapura. Namun hanya 25% saja yang akan dibangun. Jika dilihat secara data, luas IKN sebesar 256.000 hektar, maka itu 4 kali lipat dari Jakarta dan 3,5 kali lipat dari Singapura. Tetapi yang unik dari Nusantara sebagai kota hutan yang berkelanjutan adalah hanya 25% dari luas area itu yang akan dibangun. Dan itu pun harus jadi satu kota yang green dan smart. Kemudian 65%-nya akan dikembalikan fungsinya menjadi hutan rimba tropis Kalimantan. Kemudian untuk 10% lainnya akan menjadi area hijau, termasuk area agrikultur. Hal inilah yang menjadikan keunikan dari Nusantara ke depan, dan ini juga disebutkan menjadi satu tagline Indonesia bahwa Nusantara itu sustainable city. Untuk itu, agar para diaspora membantu untuk meluruskan kesimpangsiuran informasi terkait pembangunan IKN, diharapkan diaspora bisa meluruskan beberapa hal yang mungkin selama ini masih kurang jelas
pada audiensi dari global. Misalnya, ada satu pendapat menyatakan bahwa Nusantara ini dibangun malah merusak hutan. Karena dengan adanya pembangunan IKN ini akan mengembalikan kejayaan hutan tropis di Kalimantan. Caranya dengan melakukan reforestasi dibandingkan dengan zaman dahulu saat melakukan deforestasi. Reforestasi akan dilakukan bagian dari pembangunan Nusantara sebab 65% dari total luas IKN Nusantara akan menjadi daerah-daerah rimba kota. Hal-hal itu tentu bisa ditawarkan, bisa dikomunikasikan oleh para diaspora. Sehingga mereka bisa menjadi ambasador Nusantara, terangkan ke audiens global bahwa inilah transformasi Indonesia menjelang 100 tahun sebagai bangsa yang merdeka. Sementara itu, Presiden Jokowi mengklaim proyek terbesar di dunia saat ini hanya di IKN Nusantara yang ada di Indonesia. Hal ini disampaikannya dalam Munas Asosiasi Real Estate Indonesia tahun 2023 di Sheraton Hotel Jakarta Selatan pada Rabu 9 Agustus kemarin. Presiden Jokowi menegaskan pemerintah berani memindahkan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan untuk membuka sentra ekonomi baru di Indonesia. Presiden Jokowi lantas menawarkan kepada para pengusaha untuk ikut mengembangkan pembangunan IKN. Ia merinci kini ada 34.000 hektar tanah yang bisa dibeli bakal ibu kota baru RI di Kalimantan itu. Beliau lantas mempersilahkan para pengusaha untuk bertanya harga tanah ke jajaran otorita IKN. Juru bicara Kementerian PUPR Endra S. Atmawijaya sebelumnya sempat menuturkan progres pembangunan IKN Nusantara berjalan sesuai rencana. Pembangunan IKN tahap 1 sudah mencapai 34% hingga 35% dan akan terus bertambah seiring berjalannya waktu. Mungkin itulah informasi yang bisa saya sampaikan untuk saat ini. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Dan terima kasih telah menonton. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di kabar menarik selanjutnya.